Terima kasih. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord. Sambil kita bangkit berdiri sama Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari masuk hati kami Tuhan. Mari masuk. Sama-sama kita sambut kebenaran firman Tuhan. Mari masuk. Masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kami sangat mengucap syukur Tuhan, kami ada bahwa semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, dan karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami sampai hari ini. Biarlah kami mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami dengan sebaik-baiknya. Dengan kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus. Kami hidup di dalam firman Tuhan. Kami hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Kami hidup di dalam ketaatan. Kami hidup takut akan Tuhan. Dan kami semua hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Maka berkati semua yang hadir, beri sukacita, beri damai sejahtera, dan hati yang limpah dengan ucapan syukur. Urapi lidah bibir hamba akan sampaikan firman-Mu. Biar firman Tuhan yang disampaikan isi hati Tuhan, menguatkan, memulihkan, dan memerdekakan hidup kami. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami sambut firman-Mu, dengar firman Tuhan. Mari bersama-sama siap kita percaya yang disayang sama Tuhan dengan bangga sama-sama. Kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, selamat siang Bapak Ibu. Ada shalom? Ada shalom. Puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa, saya doa Bapak Ibu semua sehat, Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik, Bapak Ibu semua dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Tema khotbah di siang hari ini adalah ketika Tuhan memilih yang tak terduga, yaitu Saulus sebagai alat pilihan. Sekali lagi tema khotbah siang hari ini adalah ketika Tuhan memilih yang tak terduga, yaitu Saulus sebagai alat pilihan. Kita akan lanjut ya. Minggu lalu kita sudah bahas ya, di mana Saulus dari penganiaya menjadi yaitu pelayan Tuhan atau menjadi penginjil. Ya, ini adalah pilihan yang tak terduga. Artinya
Tuhan Allah memilih yang tak terduga. Seringkali Tuhan memilih yang tidak terduga. Ya, untuk apa? Dipakai menjadi alat kemuliaan. Sama saya doa juga hari ini, siapapun saudara, dari latar belakang apapun, dari berbagai macam kekurangan apapun, saudara, kalau hari ini tadi lagunya, mari masuk ya dalam hatiku, tinggal dalam hatiku. Artinya apa? Kalau engkau sungguh-sungguh datang cari Tuhan, siapapun saudara bisa dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Bilang kiri kanannya, tengok, kamu dipakai Tuhan loh. Jangan sambil jutek, jangan cemberut ya, nanti sebelahnya marah. Sambil senyum, kamu dipakai Tuhan loh. Ya, jadi kita semua bisa dipakai Tuhan. Sama seperti Saulus ya, yang dulunya penganiaya, dulunya ya hidupnya ya hancur, hidupnya ya mungkin kurang baik, kurang berkenan, tapi Tuhan pilih ya, Tuhan yang panggil untuk apa? Ya dipakai Tuhan ya, menjadi penginjil, menjadi pelayan Tuhan. Ya kiranya saudara juga hari ini ingat ya, minggu lalu saya bilang Bapak Ibu datang ke tempat ini dengan haus dan lapar. Kalau kita haus kita minum, kalau kita lapar kita makan, kita baru bisa yaitu dipuaskan, dikenyangkan. Sama saudara datang ke tempat ini juga ya harus dengan yaitu namanya keadaan haus dan lapar. Jadi saudara datang ke tempat ini ya, saudara cari Tuhan ya, cari Yesus ya. Kalau saudara cari Tuhan, cari Yesus, maka saudara pulang akan dikenyangkan, pulang akan dipuaskan, dan saudara tidak akan dikecewakan, karena hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan saudara. Ya, jadi datang ke tempat ini jangan cari WL. WL datang Pak unyil-unyil. Aduh, mukanya merah banget. Ya. Saudara datang ke tempat ini jangan cari pendeta. Jangan. Pendetanya dari Mangga 2 Pak, dari RNC, Tiongkok, apa dari Shenzhen. Jangan. Saudara datang ke tempat ini cari Yesus. Kan minggu lalu udah difoto. Jadi jejak digital saudara udah ada. Yang angkat tangan semuanya, yang bilang cari Yesus, yang cari gebetan yang angkat tangan. Ya, jadi saudara jejak digitalnya ada. Ya, minggu lalu udah ada di foto. Ya, yang angkat tangan semua. Ya, saudara mau lihat jejak digitalnya? Saya nggak bisa kasih. Kalau saudara mau lihat harus berpulang ke rumah Bapa di sorga. Ya, jangan dulu makanya. Ya, saya nggak bisa kasih. Ya, jadi hari ini ayo dikasih kesempatan sungguh-sungguh. Ingat, bulan depan masuk Natal. Jadi 1 bulan ini kita belajar dari Saulus, hidup dalam pertobatan. Kita perbaiki kehidupan kita, makin hari makin baik lagi ya, serupa segambar seperti Yesus. Masuk Desember, doa-doa kita dijawab Tuhan. Masuk Desember, terima berkat Natal. Masuk Desember, terima kado Natal dari Tuhan ya. Kita baca Kisah Para Rasul 9 14 sampai 23. Jadi minggu lalu ingat ada objek masalah dan ada objek solusi. Objek masalahnya Saulus, objek solusinya siapa? Ananias, dan di tengah-tengahnya ada Yesus. Pertanyaan saya, bisa nggak kira-kira langsung aja deh Yesus yang kasih Saulus? Bisa nggak? Apa terlalu susah sih buat Yesus? Halo? Bisa nggak? Susah nggak? Tapi kenapa kok harus pakai Ananias? Tuhan mau kasih tahu, Tuhan bisa pakai siapa aja. Tuhan bisa pakai siapa, termasuk musuhmu, orang yang udah nyakitin saudara, orang yang udah melukai saudara. Dipakai Tuhan berbalik untuk memberkatimu, untuk menolong saudara, untuk mengasihi saudara. Nggak ada yang nggak mungkin. Ini kita belajar dari kisahnya Saulus dan Ananias. Ya, maka kita lihat kelanjutannya seperti apa. Kisah Para Rasul 9 14 sampai 23. Saya baca 14 seperti biasa bergantian, nanti
Ayat 23 kita baca bersama-sama ya. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. 19-19b. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. 2-3 sama-sama. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Keterangannya kita lihat. Kisah Saulus menunjukkan bahwa ketika Tuhan memanggil seseorang, dia menyediakan jalan bagi mereka, meski jalan itu penuh tantangan dan pengorbanan. Ingat saudara, saudara ada di tempat ini, saudara melalui tahap yang pertama, dipanggil. Bilang sama saya, dipanggil. Dan untuk apa? Untuk saudara masuk di dalam rencananya Tuhan. Rencananya Tuhan apa sih? Agar saudara dan saya hidup kekal dalam kerajaan surga. Saudara jadi orang Kristen, goalnya apa? Tujuannya apa? Pasti ujung-ujungnya apa? Sama kayak gereja TBS mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan endingnya, ujung-ujungnya, goalnya kemana? Siapa yang percaya masuk surga? Itu pede ya. Emang udah ke surga? Kenapa kok bisa saya tanya gitu langsung pede banget? Langsung surga Pak Pendeta? Hah? Ayo coba saya tanya, kenapa? Karena apa? Hah? Iman. Karena itu iman kekristenan itu belum melihat tapi percaya. Jadi siapa yang percaya masuk surga? Kirain ada berubah pikiran. Saya masuk Sarbini aja lah Pak, ya numpang lewat. Sana nggak perlu masuk Sarbini aja Pak, numpang. Saya mau bilang, jadi saudara dipanggil. Nah, untuk apa? Masuk dalam rencananya Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa. Ada lagi. Soalnya saya nggak hafal gitu. Apa kita tukeran aja ya? Saya di situ, ibu di sini. Jadi malu saya. Jadi saya mau bilang saudara. Tetapi ketika Tuhan sudah memanggil saudara dan saya, Dia buka jalan. Dia yang membuka jalan. Walaupun seringkali ada apa? Tantangan, pengorbanan. Bicara apa? Mungkin kita mengorbankan ego kita, mengorbankan materi, mengorbankan perasaan. Mungkin ngerasa lagi udah gak kuat Pak Pendeta. Tapi ketika engkau udah dipanggil, Dia buka jalan. Tapi bukan berarti mudah, bukan berarti gampang. Makanya banyak orang suka salah. Ketika udah terima Yesus, dibaptis, dia datang ke pendeta. Oh pendeta, kok masalah banyak ya Pak? Kok gak seindah yang diceritakan? Katanya bebas dari masalah, katanya hidup baru. Jadi salah pemahaman. Iya memang benar hidup baru. Mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Yang lama berlalu, yang lama udah selesai. Yang baru kita harus hidupi. Bukan berarti, ini loh, konsepnya ikut Tuhan itu berproses, pasti progres. Berproses.
Step by step, pelan-pelan. Gak ada yang instan. Ikut Tuhan tuh begitu, ikut Yesus begitu. Konsepnya, cara kerjanya berproses. Pelan-pelan. Coba perhatikan. Orang yang nanam pohon kurma. Makanya kalau pohon kurma di Timur Tengah tuh besar-besar. Tahu nggak cara nanamnya gimana? Jadi setelah udah bijinya dimasukin, dikasih pupuk, disiram, ditutup pakai batu yang besar. Bingung. Untuk apa itu? Jadi otomatis ketika dia mau bertumbuh ke atas, mentok kan? Kan ditutupin sama batu yang besar. Akhirnya dia kemana? Balik lagi ke bawah. Dan dia berakar di bawah itu kuat banget. Kuat, berakar di bawah kuat. Sehingga apa? Ketika di bawahnya udah kuat, dia mulai naik ke atas lagi, dia coba ke atas, dan akhirnya dia bisa menggulingkan batu yang besar itu dan jadi pohon kurma yang besar. Dan buahnya manis, bisa dinikmati. Mungkin hari ini kau digencet sama masalah. Tapi bukan buat kau apa? Bukan buat kau mati. Bukan buat kau gak bertumbuh. Supaya kau berakar. Ibu Gembala tadi bilang. Khotbah pagi. Hidup di dalam firman Tuhan sepenuh-penuhnya. Dalami firman. Jadi ketika apa? Ketika saudara dipanggil. Dia buka jalan. Tuhan membukakan jalan. Meskipun banyak tantangan, persoalan, pengorbanan, tetapi tujuannya sampai kepada rencana Tuhan agar saudara dan saya hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Ya kalau saudara mau binasa silakan, lain soal. Makanya banyak orang percaya anak Tuhan ketika udah sedikit lagi jatuh. Ketika udah sampai sini, sedikit lagi. Sampai kepada rencana Tuhan. Apa hidup? Rencana Tuhan apa? Hidup yang kekal. Bukan binasa. Kan kita semua udah dipanggil. Kita semua udah percaya. Tapi kenyataannya di tengah-tengah Tuhan bukain jalan. Tapi ketika Tuhan buka jalan, seringkali kita mau sok-sokan duluan di depan. Tuhannya di mana? Yang jawab cuma satu, yang lain bingung saya. Iya. Ya tuh alarm bunyi. Ada waktunya mesti minum ya kan, kita nggak tahu kan, mungkin ada yang pasang alarm berapa menit sekali harus minum gitu kan. Nggak apa-apa minum. Ya, atau alarm mau tidur, ya jangan ya kalau tidur ya. Jangan. Saya mau bilang seringkali Tuhan buka jalan, tapi kitanya ngedahuluin Tuhan. Sok pinter, sok tahu, merasa kuat. Makanya apa? Udah mau deket nih, gagal. Saya mau bilang, kalau Tuhan yang udah buka, kitanya enjoy aja santai. Kita di belakangnya Tuhan. Tuhan tetap di depan kita. Jangan dibalik, kita di depan, Tuhan di belakang. Yang bosnya siapa? Artinya kalau kita di depan, kita yang nopang Tuhan. Halo? Ada yang bisa nopang Tuhan? Maju ke depan, saya duduk di situ. Gantikan saya. Berarti orang itu hebat. Justru kita sampai hari ini masih ada nih teman-teman di sini. Kita yang selalu ditopang Tuhan. Jadi kalau udah tahu harus yang kuat, yang nopang, kita di belakang. Bicara apa? Taat, setia, sabar. Kalau belum waktunya, sabar. Masalah apapun. Kalau engkau tetap ada di belakangnya Tuhan, ada masalah yang kau buat. Tuhan gak janji kita bebas dari masalah. Gak pernah ada Tuhan janji. Tapi Tuhan janji saudara dan saya menghadapi masalah kita berkemenangan. Jadi kalau saudara ikut Tuhan, tetap ikutin aja. Jangan kau mau sok-sok duluan. Jangan ngatur Tuhan. Jangan sok-sok seturut kehendakmu sendiri. Akhirnya gagal. Ikutin aja pelan-pelan. Walaupun kelihatannya kayaknya jalan, aduh lama amat sih. Tapi kan progres. Sama kayak orang investasi, dia mau investasi. Kalau misalkan nggak cuan, nggak akan investasi. Tapi kalau dia lihat, wah ini cuannya tipis. Tapi kan masih cuan. Dia akan apa? Dia akan investasi lagi. Tapi kalau buru-buru cuan juga kagak ada. Nggak ada progres loh maksudnya. Ya.
Udah 3 bulan, apa tuh yang sekarang lagi ngetren, internet apa yang program penurunan berat badan? Ayo jawab. Ya kalau udah 3 bulan, bayangin, makan terakhir jam 6, buka jam 12 siang, 3 bulan. Mestinya secara logika 3 bulan ada penurunan dong. Ini enggak, penambahan. Gimana? Sama aja bohong. Apa salah programnya? Salah orangnya. Pagi lihat orang sarapan bubur, udah tahu belum waktunya makan. Sarapan bubur, hilang. Setengah aja dah, gue setengah nih. Setengah. Nggak ada. Mana bakal bisa ada progres. Jadi tergantung kitanya. Ya, siang lihat orang ya kan, nasi padang, sikat 2 bungkus. Nggak kira-kira. Emang sih dia puasa dari jam 6 sampai jam 12. Siangnya hajar padang. Sorenya apa? Bakmi Medan. Oh Tuhan, 2 porsi. Nggak kira-kira. Terus cita-citanya, aku pengen langsing, singset, slimming. Malaikat apa? Pingsan. Gimana caranya? Kadang suka begitu. Kita mau masuk surga, maka Bapak Raja bilang berjuang. Gak bisa kalau kita putus asa, gak bisa kita kalau nyerah, gak bisa kalau kita gak berjuang untuk sampai rencana Tuhan. Kita dipanggil, tapi kita harus belajar ikutin Tuhan pelan-pelan, step by step, 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 pelan-pelan, 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 lama banget sih, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Iya, saya mau, tapi ikut Tuhan tuh pasti sampai. Udah. Percaya aja, kalau hari ini belum waktunya, ya, kalau hari ini Tuhan jauhkan hubungan yang tidak baik, jangan komplain, jangan kecewa, ikutin aja di belakang Tuhan udah siapin. Mau yang model kayak gimana, dari Korea, Korea Utara, Korea Selatan, Tuhan udah kasih, siapin. Bersyukur, udah gitu juga yang udah punya pasangan hari ini bersyukur. Wah tapi pasangan saya agak kerang Pak, agak kurang brightening Pak, agak kurang cleaning gitu Pak. Ya bersyukur aja lah. Kalau kau mau pasanganmu yang cowok-cowok mungkin lebih shining, lebih itu, kau ke Indomaret, Alfamart, kau beli bike clean itu. Kau rendam sehari semalam, oh shining, brightening, oh jamin. Saya udah pernah cobain kok itu, beli bike clean, saya siram di wastafel yang ada kerak-kerak, diamin semalam rontok. Itu aja yang di wastafel rontok, apalagi pasanganmu berubah bentuk. Jangan coba-coba. Maka saya mau bilang bersyukur. Ya, kadang lihat rumput tetangga lebih indah. Ya, saya mau bilang bersyukur, udah sabar aja. Ya, kisah Saulus ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan memanggil seseorang, dia menyediakan jalan. Jadi engkau dan aku udah dipanggil, dia sediakan jalan. Ya, bagi mereka, meski jalan itu penuh tantangan dan pengorbanan, tapi ketahuilah, Tuhan ada di situ. Tuhan siap untuk menolong setiap kita. Slide selanjutnya lagi, belajar dari firman Tuhan. Transformasi pertobatan Saulus menjelaskan tentang apa? Saya pakai bahasa transformasi, perubahan. Ya, ini meliputi apa? Menjelaskan apa? Yang pertama, adanya kekhawatiran Ananias dan kehendak Allah yang lebih tinggi. Jadi transformasi Saulus bertobat itu diawali dengan adanya kekhawatiran. Kan saudara minggu lalu kita belajar, Ananias yang dipilih sama Yesus, sama Tuhan, sama Yesus. Untuk apa? Untuk menumpangkan tangan ke atas kepalanya Saulus. Bahkan si Ananias tahu buruknya Saulus, jeleknya Saulus. Ya. Si Ananias sudah tahu, Tuhan, kok kenapa aku disuruh doain? Kenapa aku tumpang tangan orang yang sering main judol, Tuhan? Aku gak mau. Udah gitu orang dia selain pinjol, Tuhan. Aku gak mau. Ya. Tapi apa? Tapi Ananias taat. Ananias apa? Walaupun dalam hatinya dia khawatir. Coba kita buka Kisah Para Rasul 9, 14-16.
Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja. Dan tuh lihat, kehendak Tuhan, perhatikan, kehendak Allah yang lebih tinggi. Tuhan pilih, memang orang tahu, ini kan si Saulus ini kan yang sudah menganiaya, yang sudah apa, yang sudah berbuat kejam kepada pengikut jalan Tuhan. Pada waktu itu orang Kristen, pada zaman itu disebut jalan Tuhan, pengikut jalan Tuhan. Orang Kristen, orang percaya. Ya. Tetapi lihat firman Tuhan, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Jadi Ananias mau coba nego sama Tuhan. Sempat khawatir, jangan-jangan aku nanti pergi ke tempatnya Saulus, aku yang dianiaya lagi. Ada kekhawatiran, wajar sih saudara. Karena backgroundnya begitu. Kadang kan lihat orang bertobat tuh nggak cepat loh Bapak Ibu. Nggak secepat membalikan telapak tangan. Nggak cepat. Kadang hari ini tobat, besok dia tobat. Iya. Kadang cuma begitu doang. Kadang beda lagi, berubah-berubah. Nggak konsisten. Ya, coba kita lihat ayat yang ke 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Akhirnya Tuhan yang bilang, aku sendiri, nanti aku sendiri. Itu bukan bagianmu Ananias. Biar aku kasih tunjuk, aku kasih lihat betapa banyak penderitaan yang akan dia tanggung. Siapa tanggung? Siapa yang nanggung? Saulus. Atas namaku, atas apa? Artinya apa? Mengatasnamakan Yesus. Dia menderita karena dia apa? Dia membela Yesus. Membela kebenaran. Selanjutnya, Ananias khawatir dengan perintah Tuhan untuk menemui Saulus, karena Saulus terkenal sebagai penganiaya. Dia khawatir, ya. Namun Tuhan menunjukkan bahwa dia memiliki rencana yang lebih tinggi, di mana Saulus dipilih sebagai alat untuk membawa Injil. Ini menekankan bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja dalam rencana. Jangan pernah halang-halangi Tuhan. Jangan pernah batas-batasi kuasa Tuhan. Kalau Tuhan yang udah pilih, Tuhan tunjuk, Tuhan panggil, yang brengsek sekalipun, yang hancur sekalipun, Tuhan ubahkan, dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Seringkali mohon maaf ya, manusia tuh apa? Kalau melihat nih udah punya banyak masalah, ya apa? Diinjek-injek, dihancurin sudah. Difitnah, diomongin. Makanya kalau pakai konsep manusia kan begitu. Paling seneng, ya manusia itu paling seneng apa? Lihat orang lain menderita daripada lihat orang sukses. Menurut survei begitu. Betul apa betul? Manusia sifatnya begitu. Lebih senang lihat orang hancur. Udah banyak. Saudara nih dalam hidup kita, di belakang kita, di samping kita, udah banyak orang yang siap-siap nunggu apa? Nunggu kehancuran kita. Dan akan lebih banyak yang menertawakan. Itu sifat manusia begitu. Tapi tidak dengan Tuhan. Ketika ada yang jatuh, ada yang hancur, dia siap angkat kembali. Dia siap bawa, naik lebih tinggi lagi bersama dengan dia. Siap pakai, dia siap pulihkan, dia siap itu pakai menjadi alat untuk memberkati banyak orang. Itu konsepnya Tuhan. Tapi, perhatikan ya, ada tapinya. Harus apa? Kitanya juga serius. Sungguh-sungguh. Kalau Tuhannya yang mau nih pulihin kita, Tuhan kadang gitu loh. Tuhannya mau pulihin kita, Tuhan nolong kita. Tuhan selalu ada. Manusia itu nggak bisa selalu ada. Dan kita nggak bisa selalu ada di pikirannya manusia. Kalau kita manusia selalu ada di pikirannya Tuhan, di kehendaknya, di hatinya, bahkan di rencananya dia. Kita nggak bisa selalu ada. Belum tentu orang lain, orang terdekat kita sekalipun pikirin kita terus. Belum tentu. Tapi saya mau katakan, yang pasti selalu memikirkan saudara, namanya Tuhan Yesus. Gak pernah sedetik pun. Makanya saya mau bilang, kalau saudara datang, saudara lebih sering apa? Lebih sering banyak mikirin dia. Mikirin dia yang terus-terusan mikirin saudara. Ini lebih penting itu. Ini kita lebih sibuk mikirin orang yang boro-boro belum tentu dia mikirin kita.
Waktu kita habis di situ. Makanya harus dirubah. Itu pola dunia. Jangan kita seolah-olah terjebak dengan tipu muslihat iblis. Kita urusin urusan orang. Kejelekannya orang. Masa lalunya orang. Semua kita punya masa lalu. Masa lalu biarlah. Iya, udah. Bilang kiri kanannya. Udah. Ada yang tidur nggak? Nggak ada ya. Ini soalnya kan kalau lagi asik begini kan dibilang udah, udah selesai khotbahnya, pala lo. Baru poin pertama, kok masih ada 3 poin lagi. Jadi saya mau bilang, ya fokus kita ayo. Agar apa? Agar Tuhan bisa pakai siapa saja. Kita hormati semua orang, hargai semua orang. Ini kadang kita nggak mau hormatin orang. Begitu ada orang nggak hormatin kita, langsung orang setan, benar kepala setan. Begitu. Kan hidup gini loh, manusia tuh kunci cuma satu, pengen diperhatiin. Betul apa betul? Coba ada orang yang mau hidup di dunia ini tanpa adanya perhatian. Mau? Cuek bebek aja, kayak seolah-olah kayak robot aja, lewat. Coba kita jalan kayak gitu, lalu semua orang. Jalan aja. Ya. Sama makanya banyak anak-anak muda. Ya, karena apa? Kurang perhatian di keluarganya, di orang tuanya. Akhirnya dia cari perhatian di luar sana. Ya. Ketemulah Tante Poti. Sini, lucu. Saya mau bilang, akhirnya salah. Semuanya itu diperhatikan. Kalau engkau mau tahu yang selalu memperhatikanmu dengan segenap hati, dengan ketulusan, cuman Yesus. Dia selalu memperhatikan saudara. Dia tahu hari ini kau lagi mikirin apa, lagi butuh apa, perlu apa. Ya. Kau ngecek ATM, turut berduka cita. Tuhan, gimana Tuhan? Baru tanggal 10 November, oh Tuhan, masih panjang sampai akhir bulan Tuhan. Udah makan tiap hari paket 10.000 lagi Tuhan. Aduh, Family Mart naik terus Tuhan tiap hari, makan nasi ayam. Masuk IGD, iya Tuhan. Ya, ini saya mau bilang hari ini, agar saudara dan saya ingat siapapun kita bisa dipakai Tuhan. Tapi kita harus mau kerjasama. Kita harus mau apa? Ikutin. Coba slide selanjutnya. Kasih karunia Tuhan bekerja melalui orang-orang yang paling tidak mungkin. Kasih karunia Tuhan. Artinya apa? Kesempatan. Bilang sama saya kesempatan. Jangan disalahartikan ya. Kasih karunia itu jangan disalahartikan. Kita hidup sampai hari ini itu adalah kasih karunia dan itu semua kesempatan. Pak Prihaji selalu bilang, selama kita masih dikasih kesempatan, maka hiduplah kita sungguh-sungguh hidup takut Tuhan, berjuang untuk kita cari perkara-perkara yang di atas. Selagi masih dikasih kesempatan, sungguh-sungguh kasih karunia. Coba lanjut lagi. Kasih karunia Tuhan bekerja melalui orang-orang yang paling tidak mungkin, sehingga hanya kemuliaannya yang dinyatakan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, adanya respon iman dan ketaatan Ananias. Ya, Kisah Para Rasul 9, 17-19. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-muridnya di Damsik. Mestinya kan Saulus ketemu Yesus di mana-mana. Setiap orang yang ketemu Yesus itu selalu terima mujizat. Ini cuma Saulus. Saulus ketemu Yesus buta seketika. Tapi ada maksud di situ. Tuhan pengen kasih tahu, nih Saulus, kamu selama ini yang menganiaya orang Kristen, orang percaya, pengikut jalan Tuhan. Nih, lihat, ketika kamu buta, nggak bisa apa-apa. Sampai dia kan nggak makan nggak minum. Nggak bisa makan, nggak bisa minum. Banyak dikasih buta. Itu menandakan apa sih? Tuhan itu yang punya kuasa.
Kuasa Tuhan itu mengalahkan kuasa duniawi. Sehebat-hebat, sekuat-kuatnya orang di backup sama manusia, di backup lagi sama manusia, punya backingan, apalah pokoknya punya semua yang kuat-kuatnya, orang kuat, orang apalah yang bisa backup dia. Sehebat-hebatnya, mau berapa banyak sekalipun, gak bisa ngalahin satu. Kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan manusia. Jadi saudara cukup punya satu kekuatan Tuhan. Jika dia di pihakku, siapa dapat? Jika Allah di pihakku, siapa dapat? Iya. Coba. Jadi kalau kekuatan Tuhan ada di pihak, ada di dalam saudara, siapa yang bisa? Ya, yang jadi pembela saudara itu Tuhan. Mau dia bangun kekuatan apa, kayak kekuatan mega trust sekalipun, paling kuat, gak akan bisa mengalahkan saudara yang mengandalkan Tuhan, saudara yang berharap sama Tuhan, saudara yang hidup benar, hidup takut sama Tuhan. Saudara akan terus dibela. Lanjut, Ananias menunjukkan iman yang besar dengan mentaati Tuhan meski ada rasa takut. Ya, ia menyapa Saulus sebagai saudara, menunjukkan penerimaan dan kepercayaan pada panggilan Tuhan. Melalui keteguhan iman dan ketaatan, Ananias menjadi bagian dari pemulihan Saulus. Walaupun dia takut, tapi dia apa? Dia berusaha taat. Apa yang membuat dia taat? Yaitu karena dia punya iman. Sama kayak orang bilang, Pak bisa gak hidup kudus? Saya mau bilang, bisa. Bukan karena kekuatanmu. Kalau kau pakai kekuatanmu, gak pernah bisa. Oh kudus, dapat. Kudus dapat. Tapi saudara, gunakan iman. Pakai iman. Ya. Gunakan iman, percaya. Ya, libatkan apa? Ya, engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, untuk engkau berjuang hidup kudus. Ingat, engkau itu dipimpin, engkau dipanggil untuk apa? Masuk di dalam rencananya. Masa mau gagal di tengah jalan, ya? Mau masuk rencananya, hidup kekal. Jadi harus punya iman. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Gak bisa pakai kekuatan kita. Kita harus percaya sama kuasa Tuhan. Kuasa darah Yesus tutup bungkus rumah tanggaku. Kuasa darah Yesus tutup bungkus pekerjaanku. Kuasa darah Yesus tutup bungkus studiku. Kuasa darah Yesus tutup bungkus pelayananku. Itu menandakan bahwa kita terbatas. Kita mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas. Jadi hari ini ayo saudara, ya, slide selanjutnya. Ketaatan pada Tuhan kadang membawa kita ke tempat yang sulit. Memang kita disuruh hidup benar, jujur, gak nipu, gak dusta, gak curi. Tapi seolah-olah membawa kita kemana? Ke tempat yang sulit, dibenci orang. Lihat aja, orang hidup jujur, orang hidup benar, udah hidup begitu aja, masih banyak yang gak suka. Penjilat, cari muka, muka dicari. Selalu ada netizen itu. Ya. Selalu ada. Apalagi hidupnya gak bener. Ada yang berusaha ngorek-ngorek masa lalu. Ada banyak. Makanya kita harus apa? Ya, hidup dalam ketaatan. Tadi Ibu Gembala juga di Gading Nias bilang seperti itu. Ya, yang terpenting hidup taat, ya, menjadi pelaku firman Tuhan. Itu semua perlu iman. Bilang sama saya, iman, bukan aman. Iman, iman yang teguh, iman yang kuat. Gimana supaya imanmu teguh kuat? Lewat pendengaran akan firman. Tapi kita harus jadi pelaku firman, gak bisa. Sama kayak tadi saya bilang. Program 3 bulan penurunan berat badan. Kau gak jaga bener makannya polanya. 3 bulan turun kagak, naik iya. Semakin hari semakin bertambah besar. Ya, gak bisa. Ya kita harus apa? Kita harus jaga juga. Kita harus apa? Kita harus lakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang jadi keinginannya Tuhan. Karena itu membuat kita apa? Kita membuat saudara dan saya bisa melihat janji-janji Tuhan.
rencana-rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Lanjut lagi kita lihat, ketaatan pada Tuhan kadang membawa kita ke tempat yang sulit. Tetapi di sana kita menjadi saksi dari kuasanya yang besar. Di masa-masa sulit sekali, kita hidup benar, hidup jujur, Tuhan yang bela, Tuhan yang tolong. Pak Prihaji selalu ingat, Sandy, you kalau hidup benar, you dibela Tuhan bela. You hidup benar, Tuhan bela. Cuman kata-katanya, you hidup benar, Tuhan bela. Sekarang semua apa-apa juga ya orang berusaha cari-cari kekurangan, cari-cari ada aja. Selalu Bapak Ibu mau dimanapun. Biarlah kita ayo ya, kita selalu cari jiwa-jiwa untuk mempermuliakan nama Tuhan. Cari jiwa-jiwa. Ibu Gembala tadi katakan di Gading Nias, nanti kalau misalkan kita di sorga, di absennya apa? Berapa banyak hartamu? Enggak begitu. Oh, kamu pakai iPhone apa? Kamu belum 16 ya? Oh, coret. Kamu kembali lagi ke bumi. Yang 16 baru bisa masuk. Aku 15,5. Nggak bisa juga ya. Saya mau bilang, nggak ditanya seperti, tapi yang ditanya berapa jiwa-jiwa? Artinya penting. Jiwa-jiwa itu perlu apa? Perlu diinjili. Perlu disampaikan firman. Siapa? Nah, ini semua yang ada di tempat ini. Baik yang latihan choir, ya, setelah Natalan GBK, saya doa semuanya tetap melayani di seluruh cabang gereja Tiberias. Oh, yang amin cuma itu doang. Choir begini banyak latihan ya kan. Ya saya mau bilang ya, bukan hanya buat Natalan 7 Desember, tapi biar ya semuanya bisa ambil bagian pelayanan ya di seluruh cabang gereja di Tiberias, di tempat dekat tempat tinggal rumah masing-masing. Tetap habis 7 Desember, aku mau pelayanan di sana. Aku mau menangkan jiwa-jiwa. Aku mau cari jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Yang nggak tepuk tangan nggak masuk sorga. Bisa juga pakai begitu ya. Ya, jadi sekali lagi semuanya buat Tuhan ya. Lanjut yang ketiga, adanya perubahan radikal Saulus dan kesaksian yang kuat ya. Adanya perubahan radikal. Jadi harus Saulus itu memang diubahkan lewat Ananias. Tapi kalau Saulusnya sendiri nggak mau, setelah dia udah bertobat dibaptis, terus dia nggak ngelakuin apa-apa, santai-santai aja. Coba kita buka Kisah Para Rasul 9, 20-22. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya tuh, lihat saudara, dia langsung pergi ke rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Orang pada kaget, bingung. Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Ayat 22, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Keterangan, transformasi Saulus sangat cepat dan radikal. Dari seorang yang menentang Kristus, dia sekarang menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Hal ini mengherankan banyak orang yang mengenalnya sebagai penganiaya, namun menjadi kesaksian kuat akan kuasa Tuhan dalam mengubah hidup seorang. Lihat, ketika udah dikasih kesempatan, kita nih hari ini dikasih kesempatan, langsung gerak cepat, respon dengan baik. Jangan nanti-nanti. Disuruh kesaksian, ada jemaat nih, Bu, kesaksian nih, oh, nanti aja Pak Pendeta aku belum siap, nanti Pak belum siap Pak. Akhirnya belum siap, kesaksian kagak, dipanggil Tuhan ya iya. Bener. Ya ampun, mau kesaksian belum, udah dipanggil Tuhan. Makanya jangan nunggu-nunggu. Kalau udah tahu disuruh kesaksian, ngalamin kebaikan Tuhan, ngalamin mujizat, sampaikan, beritakan tujuannya apa. Bukan kemuliaan sendiri, tapi supaya orang yang belum mengenal, yang belum percaya menjadi percaya, yang sudah percaya dikuatkan lewat kesaksian kita. Tujuannya itu, bukan mau cari pamer, cari panggung, gaya-gayaan, enggak. Tapi untuk Tuhan. Ya, selanjutnya, jika Tuhan bisa mengubah hati Saulus, maka dia bisa mengubah hati siapapun. Tuh. Hati yang keras begini aja, radikal dulu, menganiaya pengikut Yesus, bisa diubah. Gak
nggak bisa diubahkan. Ya, bilang kiri kanannya, kamu bisa diubah Tuhan. Nah, dengan senyum dong, kamu bisa diubah tuh, jangan gitu. Tadi nggak mau ke gereja lagi. Iya, saya mau bilang, harus sabar Bu, sabar sama suami. Mungkin hari ini suamimu masih marah-marah, masih emosi. Sabar Bu, jangan tambah dimarahin terus. Yang ada darahnya nggak turun tinggi terus. Iya sabar, ibu-ibu juga sabar ngadepin suami. Ya, doain terus, usap-usap palanya. Ya, kamu imam yang suci, imam yang kudus, ya menjadi pemimpin buat keluargaku. Elus-elus. Kalau dia berontak, jedotin dalam nama Yesus. Nggak bercanda ya. Nggak, jangan dipraktekin ya. Bisa geger otak ya. Bertobat kagak geger otak ya. Jangan. Ya, pokoknya penuh dengan kasih. Harus sabar. Ya, apapun itu harus sabar. Ya, kita lakukan. Jika Tuhan bisa mengubah hati Saulus, maka dia bisa mengubah hati siapapun. Ya, coba kita lihat. Tidak ada orang yang terlalu jauh dari jangkauan kasih Tuhan. Semua yang datang hari ini, nggak ada yang terlalu jauh. Mau yang duduk paling atas, paling tengah, bawah, semua nggak ada yang terlalu jauh dari jangkauan kasihnya Tuhan. Tuhan bisa ubah hidupmu menjadi lebih baik lagi. Yang terakhir, pemusik, worship leader, maju ke depan. Ya. Tapi ayo dibangun, hidup dalam apa? Pujian penyembahan, hidup di dalam apa? Ya, hidup di dalam firman Tuhan. Harus luangkan waktu ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 23. Yang keempat, adanya menanggung resiko demi Kristus. Jadi orang udah bertobat nih, si Saulus sudah bertobat, dibaptis, ikut Yesus, ada resiko. Bayar harga demi Kristus. Jadi banyak orang udah dibaptis mikir enak-enak aja. Hidup diberkati di bumi surga. Dipikir begitu saudara. Ternyata waktu dia habis dibaptis masalah tambah banyak, persoalan makin banyak, dia nggak siap, kaget akhirnya putus asa, akhirnya hilang pengharapan. Makanya perlu apa? Perlu terus dibangun, perlu terus kuat. Ya, kita tahu ketika mengikuti Yesus pasti apa? Ada konsekuensi, ada tantangan, ada persoalan. Tapi kan nggak sendirian. Ya, coba kita lihat ya. Jadi yang keempat, adanya menanggung resiko demi Kristus. Ini transformasi pertobatannya Saulus. Kisah Para Rasul 9 ayat 23. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tuh. Udah bertobat, kan tadinya ingat ya, sebelumnya kan dia buta. Ketemu Yesus, mestinya apa? Ketemu Yesus kan mesti terima mujizat kan. Ini buta. Udah gitu apa? Ananias dipakai, nyembuhin. Udah bertobat, dibaptis sungguh-sungguh, beritakan tentang Yesus. Mau di apa? Mau dibunuh. Coba. Seringkali kita anak-anak Tuhan gitu, ngikut Yesus. Gak selalu enak, gak selalu mulus. Tapi tetap stay aja di situ. Dan ingat, jangan berusaha mendahului Tuhan. Follow aja terus, follow. Walaupun pelan-pelan, progres terus, proses, tetap progres terus. Mau 1% kek, mau 0,5, terus progres terus. Jangan kau coba-coba ambil alih. Serasa engkau yang paling kuat. Slide selanjutnya. Setelah pertobatannya, Saulus tidak hanya menerima panggilan yang mulia, tapi juga tantangan yang berat. Dari penganiaya sekarang, kan lucu. Dari penganiaya sekarang ya dianiaya. Ini mengajarkan bahwa mengikut Kristus dapat membawa resiko. Namun kuasa Tuhan memberi kekuatan untuk bertahan dan melanjutkan pelayanan. Kita lihat keterangannya. Mengikut Kristus berarti siap menghadapi tantangan. Tetapi kita tidak pernah sendiri, sebab Tuhan selalu berjalan bersama kita. Biarin Tuhan di depan, kita di belakang. Jangan juga Tuhan di depan, kita di pengkolan. Untung mimbarnya nggak nyambung begini, enak juga kalau bisa begini kan. Muter-muter. Jangan Tuhan di situ, kita terlalu jauh, deket terus, mendekat. Makanya perlu apa? Perenungan firman, jadi pelaku firman, menyembah Tuhan. Ini saya bingung kadang dulu saya kadang tiap hari mau nyanyi nyembah Tuhan, udah ke distract sama gitu. Mau
upload apa semua itu ke distrik. Saya mau lebih dalam lagi. Gitu. Coba, saya bingung. Entah mau siapa buka IG, semua download lagunya itu, emang gak ada lagu yang lain. Tolonglah. Lagu yang lain kek. Semua mau eventnya lagi di gereja. Apa sih, gitu. Mau di mana-mana lagunya itu. Coba lagu yang lain dong. Ya. Jadi ke distract loh, mau nyanyi lagu ini. Sungguh indah kau Tuhan. Apa sih? Belum tetangga sebelah setel lagu itu juga, kenceng-kenceng. Aduh Tuhan. Tantangan banyak, ujian banyak. Kita kadang mau cari Tuhan, banyak yang gak suka. Tapi apapun itu terus, paksa terus, tempel terus. Jangan jauh-jauh. Makin kau jauh, celah. Iblis masuk. Tanpa kau sadari, yang berjalan di depan saudara. Siapa? Iblis. Jangan. Kalau udah tahu salah, udah. Dekat lagi sama Tuhan. Cepet-cepet balik. Ini kesempatan nih, masih bulan November, minggu kedua. Biar masuk Desember dipulihkan. Hidup kita diubahkan Tuhan. Hidup kita ngalami berkat Natal. Bukan karena dengar khotbah di Sarbini, tapi karena engkau jadi pelaku firman, karena engkau mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Kesimpulan, kasih karunia Tuhan tak hanya mengampuni, tetapi juga mengubahkan, mengangkat, dan mengutus orang berdosa menjadi terang bagi dunia. Selamat hari Minggu, selamat sore. Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, angkat tangan kita dua-dua. Kita akan sambung di minggu depan, minggu yang ketiga. Angkat tangan kita dua-dua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau milikku. Keselamatan keluargamu, bagi keselamatan keluargamu, bagi keselamatan keluargamu, bagi keselamatan bangsa, bagi keselamatan bangsa.
Benar, Kau yang telah memilih kami, Kau telah yang memanggil setiap kami untuk masuk di dalam rencana, untuk kami memperoleh kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Biar kami memiliki ketaatan, biar kami hidup sepenuh-penuhnya menjadi pelaku firman Tuhan. Kami hidup berdamai dengan semua orang dan mengejar kekudusan. Biarlah sampai Tuhan datang yang kedua kali, didapati kami semua tetap setia. Maka materaikan firman agar kami terus berakar, bertumbuh, berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan beri persembahan sebagai ucapan syukur. Kami berkati tangan-tangan yang memberi. Kami tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan, tidak hutang-hutang. Rumah tangga kami diberkati, suami, istri, anak-anak, toko, dagangan, bisnis, proyek, tender karir kami sepanjang minggu bulan tahun 2024. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sama-sama siapa kita percaya yang disayang sama Tuhan dengan bangga kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk.